Artis sinetron berinisial CA yang ditangkap terkait kasus dugaan prostitusi telah ditetapkan jadi tersangka kasus prostitusi online. Perempuan itu ditangkap bersama mucikari di sebuah hotel mewah yang berlokasi di daerah Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julupan mengatakan pihaknya sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Pengungkapan kasus prostitusi online yang dilakukan oleh seorang wanita yang merupakan public figure. Kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat di Hotel Ascot, Jakarta, yang berlokasi di Jalan Kebun Kacang Raya nomor 2, Jakarta Pusat. Artis CA terlibat prostitusi online karena alasan ekonomi. Adapun tarif sekali kencan dengan artis CA sekitar 30 juta rupiah. CA baru 5 kali menerima orderan dari pelanggan yang ditawarkan mucikari. Tersangka CA dalam kegiatan prostitusi online ini baru melakukan sebanyak 5 kali, ya. Kemudian tadi nanya apa tarifnya? 30 juta ya. Penangkapan CA dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku, termasuk melibatkan polisi wanita saat mengamankan CA. Tim Liputan, Berita 1. Ya, fenomena selebritas terjun ke dunia prostitusi sudah bukan hal yang baru lagi. Banyak artis yang pernah ditangkap polisi terkait kasus prostitusi. Lalu mengapa mereka begitu mudah terjun ke dunia prostitusi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat gaya hidup Muammar MK serta kriminolog Hazizah Gusnita. Selamat siang Mas Muammar, Mbak Hazizah, apa kabar? Ya, siang Mbak, halo. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Semoga semua ini sehat selalu ya. Nah, Mas dan juga Mbak, kalau kita lihat ini bukan kali pertama terungkapnya kasus selebriti yang terjun dalam dunia prostitusi. Saya ingin ke Mbak Hazizah dulu. Kenapa sih ini banyak sekali artis yang terjerat dalam dunia prostitusi? Dan kalau mungkin kita lihat pendekatannya secara humanis, apakah mereka ini pelaku atau sebenarnya korban? Oke, kalau kita mau bicara soal pelaku atau korban gitu ya Mbak ya, sebenarnya ada 2 hal yang mau kita lihat. Kalau kita mau lihat dari sisi pelaku, berarti kan dalam sistem peradilan pidana atau undang-undang kita kan kita sudah punya ya pasal-pasalnya KUHP yang menjelaskan bagaimana sebenarnya peran-peran seseorang itu dalam dunia prostitusi, apakah itu mucikari, apakah pekerja seks komersial, sudah ada diatur dalam undang-undang, termasuk sebenarnya pelanggan juga. Nah, bisa dikategorikan sebagai pelaku tentu saja karena sudah melanggar undang-undang tadi, karena sudah tersebutkan di dalam pasal atau KUHP kita. Nah, bisakah dikatakan sebagai korban? Kalau dalam ilmu viktimologi yang mempelajari tentang korban, bagaimana si perempuan seks komersial ini gitu ya, yang satu ini kita melihat bisa dia 2 peran. Bisa sebagai, jadi di dalam viktimologi itu ada yang namanya victimless crime, di mana pelaku dan korban adalah orang yang sama. Dia juga sebagai pelaku karena dia telah melanggar sistem atau dia melanggar undang-undang hukum, di sisi lain dia juga sebagai korban. Kenapa dikatakan korban? Karena kalau kita mendefinisikan korban adalah orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami kerugian. Kenapa akhirnya kita sebutkan seorang perempuan pekerja seks komersial ini dianggap sebagai korban atau rugi gitu ya, atau menderita karena pada saat tindak pidana atau peristiwa itu terjadi, dia juga sebenarnya di satu sisi mengalami kerugian atau penderitaan. Gitu. Nah, di posisi ini kita lihat, mungkin kita akan melihat, kan kenapa dia dianggap menderita? Karena kan sebenarnya dia mendapatkan hasil yang lain, tapi di sisi lain secara perempuan gitu ya, kita bayangkan saja misalnya gitu ya, layak atau normalnya, secara normalnya misalnya hal ini dilakukan oleh pasangan yang resmi, kemudian tapi di sisi lain dia harus
dalam tanda kutip, misalnya memperdagangkan daya seksualitasnya kepada orang lain dan bisa sehari misalnya beberapa kali. Nah itu secara psikologisnya bagi perempuan juga tidak mudah juga. Sehingga ada penderitaan juga sebenarnya di sisi lain dan kerugian yang dialami perempuan ini. Nah sadar atau tidak sadar di dalam victimless crime ini akhirnya dia punya dua peran. Bisa sebagai pelaku, bisa juga sebagai korban. Kenapa kalau kita mau melihat dunia artis gitu ya, sebenarnya ini yang peran yang cocok nih yang bicara Mas MK tadi ya, tapi kalau di sisi keilmuannya kita mau melihat secara teorinya gitu ya, kita lihat dulu prostitusi itu apa sih sebenarnya yang ditampilkan gitu ya secara visual. Tentu kita akan melihat fisik gitu ya, kemudian kebutuhan akan hal itu. Kalau tadi disebutkan ada persoalan penyebab motifnya adalah ekonomi, kemudian kita akan melihat dunia sebenarnya public figure gitu ya, apakah memang berkenaan atau bersinggungan dengan hal itu. Kita melihat secara visual gitu ya, secara fisik, secara visual yang kita lihat di dunia kaca atau di dunia media gitu ya, tentu saja masyarakat atau stigma yang dilihat dari masyarakat itu tentu secara fisik bagus, baik gitu ya, dibilangnya cantik, ganteng gitu lah secara umumnya gitu. Sehingga modal atau karakteristik seperti ini akhirnya circle-nya tidak bisa dibilang juga generalisir semuanya ya, tapi itu akan dianggap dalam tanda kutip modal di dalam dunia prostitusi itu sendiri. Oke, jadi bisa dikatakan juga ada banyak faktor ya Mbak yang menyebabkan artis ini terjun ke dunia prostitusi. Nah, saya ingin tanya ke Mas Muammar. Mas Muammar sebagai pengamat gaya hidup sudah paham betul lah dunia showbiz dan juga mungkin sisi gelap dari dunia selebritas. Ini sebenarnya faktor apa sih yang membuat banyak artis terjun ke dunia prostitusi? Apakah memang semata-mata karena alasan ekonomi atau mungkin ada hal-hal lainnya? Karena ranahnya sebenarnya adalah ranah selebritas gitu. Jadi ranah yang paling tepat sebenarnya ke gaya hidup. Ekonomi itu sebenarnya masuk di dalamnya. Gitu. Jadi kalau mau bisa jadi memang faktornya ekonomi gitu. Tapi kemudian mengerucut pada hal yang saya sebut sebagai gaya hidup. Karena kalau prostitusi di kalangan yang bukan selebritas, kalangan biasa lah, taruhlah yang kelas bawah gitu kan, ya kebanyakan memang karena faktor ekonomi, karena emang kebanyakan dari kampung direkrut menjadi pemijat, menjadi pekerja karaoke plus menjadi dan sebagainya gitu, atau langsung kalaupun dia dari kalangan masuk dalam prostitusi yang di kalangan atas, orang biasa nih ya yang di kalangan atas, ya ekonomi ansih masih menjadi faktor yang utama gitu. Walaupun beberapa kemudian sudah menjurus ke gaya hidup gitu. Tapi kalau udah masuk wilayah selebritas gitu ya, artis gitu ya, gaya hidup ini menjadi dominan karena memang misalnya kita bisa lihat dari sisi tarif gitu. Tarif itu kan berlaku juga hal yang sama gitu di kalangan selebritas kan. Ada yang saya sebut sebagai tetap ada kelas atasnya, ada kelas menengahnya, ada kelas bawahnya gitu. Yang ketangkap mulu sampai sejauh ini itu kelas bawah sebenarnya gitu. Karena dari kalangan skuter kan kebanyakan. Ya selebgram, model-modelan, ani-anian gitulah kira-kira gitu. Ada yang namanya model ani-ani. Itu biasanya merangkap lah ya gitu ya, kalau mau jadi PR ya piaraan gitu maksudnya. Itu berarti dia beberapa kemudian memakai modus-modus tertentu untuk dalam tanda kutip gitu istilahnya kalau dibilang menjual diri kok nggak enak ya, tapi intinya dia punya beberapa modus yang kemudian dia bisa mendapatkan uang gitu dari si ekonomi gitu. Nah, dari bertahun-tahun ini, udah berapa tahun, sampai pegel ngomongnya sebenarnya. Karena yang biasanya ketangkep, itu selalu dari kalangan tadi yang saya bilang di awal, bahwa ya secara popularitas itu kelasnya sebenarnya lebih ke kelas yang bawah gitu. Karena rating popularitasnya kan, kalau nggak selebgram dengan follower puluhan ribu gitu ya, mentok-mentok ada 100.000, 200.000 gitu. Terus kan yang kedua misalnya dari sisi prestasi nggak jelas gitu, ngapain sih gitu.
dia punya karya apa gitu, nggak jelas gitu. Makanya kalau dibilang banyak artis dalam pusaran prostitusi, ya artis yang mana dulu juga sih gitu. Karena begini, ada beda-beda modus gitu. Ini Perbedaan jelas modusnya modus-modusnya modus itu seperti konvensional apa, Mas? karena biasa kan. Oke. Nah, kan ini ada Modus itu kelas-kelasnya gini, ya, Mas? ada yang kemudian tidak bisa disebut. Ya. Oke. Nah, biasanya yang pakai modus konvensional itu kebanyakan kelas selebritas yang kalangan bawah gitu. Masih konvensional itu misalnya pakai muncingkari atau jasa agent gitu. Kemudian ada namanya transaksi temu di hotel mana, di apartemen mana atau di mana gitu. Itu masih konvensional gitu. Makanya kemudian ada namanya tarif 30 juta sebenarnya kalau secara tarif sudah masuk menengah, tapi secara modus jadi kelas bawah gitu. Karena 30 juta untuk, kalau hitungannya short term itu kan berarti hitungan 3 jam. Kalau dihitungannya one night stand berarti semalaman kan. Nah, modus yang menengah ke atas itu agak jauh berbeda dengan yang bawah, karena memang tadi pernah misalnya ada istilah ya tadi saya bilang misalnya ada nikah kontrak misalnya gitu ya. Baik. Ada pleasure sex. Ada pleasure sex itu misalnya ada kemudian jadi tidak pakai atribut-atribut yang kemudian itu gampang ditebak gitu. Liburan keluar negeri dibayar sekian ratus juta misalnya gitu. Terus ada kemudian yang sampai kontrak. Ada yang paling sederhana ya itu tadi sebenarnya dipiara, tapi kemudian atas nama nikah, tapi nggak ngerti nikahnya kan ada nikah kontrak tadi kan, ada seperti itu, tapi dengan perjanjian tertentu, bulanannya berapa, tinggalnya di mana, terus mobilnya apa, ada asuransinya dan seterusnya, ada seperti itu. Gitu. Artinya ada Jadi banyak kategorinya ya, Mas? Akhirnya ada banyak kategorinya. Banyak banget gitu. Nah, Mas Muammar, maaf, saya harus potong dulu, kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Saya ke Mbak Hazizah Gusnita selaku kriminolog Universitas Budi Luhur terlebih dahulu. Mbak Hazizah, tadi di segmen sebelumnya ternyata ketika mendengar penjelasan dari Mas Muammar, ini ada banyak kelas-kelas dan juga kategori ya dalam dunia prostitusi selebritas. Seperti ada juga yang melakukan cara konvensional dengan mendaftarkan diri ke mucikari, dan ada juga yang kelas atas itu melalui perjanjian nikah kontrak ataupun semacamnya. Nah, ini kalau dari sisi pandangan hukum seperti apa nih, Mbak? Ya, jadi tadi habis ngobrol sama Mas Hendra juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat pasal-pasal sebenarnya sudah ada yang di KUHP, sistem peradilan pidana kita juga sudah ada terkait dengan prostitusi. Kalau memang kegiatan peristiwanya terjadi di dalam jaringan internet, tentu undang-undang yang bisa digunakan oleh penegak hukum di TE gitu ya. Tapi ketika tadi menggunakan kondisi yang konvensional, memang lebih banyak melihat ke pasal di 296 atau yang melibatkan dengan mucikari atau itu dengan berapa? 506 ya. 50 lupa saya. Nah, jadi aturan-aturan hukum itu sebenarnya sudah ada, meskipun kalau kita mau bilang tadi ada kelas-kelasnya tadi ya. Tapi undang-undang yang melihat itu kan akhirnya kalau saya lihat sanksi yang diberikan gitu ya, maksimal sekian bulan gitu ya, sehingga hal-hal ini di dalam sistem peradilan pidana pun kita kalau melihat banyak kasus-kasus yang pertanyaan di masyarakat juga, kenapa akhirnya yang dijerat adalah 1 atau 2 orang saja, padahal dalam lingkaran prostitusi itu sendiri mungkin tidak hanya 1-2 orang, tapi kalau tadi melibatkan agensi atau kita mau bilang secara faktanya saja kan pasti ada lokasi atau tempat-tempat yang memang memfasilitasi hal itu. Jadi sebenarnya harusnya memang ada, tapi kan sistem hukum kita akhirnya kalau kita bisa bilang ya lemah untuk hal itu. Gitu. Kenapa begitu? Gitu ya kan? Karena sebenarnya kalau mau lihat real faktanya di lapangan aja tidak 1-2 orang, tidak hanya yang muncul di publik itu kan memang kita lebih fokus kepada perempuan dalam prostitusinya, perempuan seks komersialnya, atau mungkin yang terjerat sekarang ini adalah misalnya mucikarinya. Tapi sebenarnya sekelilingnya itu jika tidak ada juga fasilitasnya, tempatnya, lokasinya gitu ya, atau mungkin agensinya tadi gitu ya, di
yang melingkari sekitar itulah ya lingkaran prostitusi. Tapi ternyata kan di dalam undang-undang juga tidak mumpuni, tidak menjelaskan secara rinci tentang hal itu. Jadi akhirnya berfokuslah kita semua masyarakat ini terhadap 1-2 peran yang di dalam prostitusi. Jadi bisa kita bilang sebenarnya ya mungkin ada kelemahan di dalam sistem hukum itu. Oke, ada kelemahan dalam hukum pidana kita terkait dengan hal ini. Saya ingin ke Mas Muammar. Mas Muammar, kalau selebriti yang terikat dalam prostitusi ini, apakah mereka memang punya jaringan bisnisnya? Dan kalau Anda melihat, apakah memang mungkin prostitusi ini lingkarannya itu bisa benar-benar dihapuskan? Sebenarnya kalau dari sejauh dari pengamatan dan penelitian saya sih yang udah bertahun-tahun juga, jaringan itu sebenarnya lebih ke jaringan tadi yang selebritas papan bawah gitu. Mereka kemudian kan terbagi, misalnya ada yang kemudian masuk ke beberapa di mami mana, di papi mana gitu ada gitu. Walaupun kita nggak bisa membayangkan bahwa itu jaringannya kayak jaringan apa gitu, enggak sih sebenarnya. Jadi lebih kepada ini soal kontak person aja sih. Misalnya dulu pernah kasus Surabaya, kemudian dia bisa menjadi kontak person dari sekian puluh selebritas gitu. Walaupun kelasnya tadi saya bilang papan bawah gitu. Karena modus ini kan berarti terkait dengan popularitas seseorang juga kan gitu loh. Kalau dia menengah ke atas, ya menengah masih ada beberapa yang memakai cara-cara konvensional. Yang menengah itu ada beberapa kasus yang kemudian kemarin juga ada yang ketangkep kan gitu. Tapi yang kelas atas tidak tersentuh karena memang cara-cara yang dipakai itu sebenarnya tidak bisa dihukumi sebagai prostitusi gitu kan, susah kan gitu. Jadi sebenarnya memang prostitusi kan enggak. Iya, betul. Kontrak nikah emang prostitusi enggak gitu. Iya. Macarin tapi kemudian dimorotin gitu, prostitusi enggak juga kan gitu. Seperti itu. Nah. Plesir kemudian jalan-jalan kemana, ke luar negeri kemana, kemudian dibayarin semuanya, prostitusi enggak juga kan gitu. Nah, nyambung sama pernyataannya sama Mbak Keri, soal celah hukum pidana yang lemah sebenarnya, karena memang dari dulu sampai sekarang memang lemah gitu, karena celahnya banyak yang bolong gitu. Baik. Yang gampang jadi tersangka biasanya muncikari kan, karena memperdagangkan orang gitu. Tapi secara yang jualan dan yang beli ya biasa lolos-lolos aja gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan bahwa jual diri di Indonesia itu sah gitu, karena hukumnya nggak ada. Okay. Sama seperti hanya ketika saya beli gitu. Nggak aturan undang-undangannya, lubangnya banyak yang kosong gitu loh di aturan hukum pidananya. Baik. Jadi karena bisa dari awal dulu mungkin bisa disimpulkan ini susah untuk dihapuskan dikarenakan dari awalnya hukumnya itu sudah lemah ya Mas. Kita akan lanjutkan ini di segmen 3 usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Saya ke Mas Muammar dulu. Mas Muammar, tadi yang menarik Anda sempat katakan adalah dalam kasus prostitusi ini biasanya yang dijadikan tersangka adalah pelaku atau selebritas itu dan juga mucikarinya, dan jarang sekali atau mungkin tidak ada pelanggan yang dijadikan tersangka. Bagaimana Anda melihat fenomena itu, Mas? Justru yang paling sering dijadikan tersangka itu mucikari, karena undang-undangnya jelas gitu loh, celahnya pasalnya jelas di sana gitu. Jadi yang paling gampang dan paling tegas adalah soal pasal mucikari gitu. Tapi bahwa pasal yang kemudian itu menjerat si pelaku pelanggan misalnya atau pembeli sama pelaku prostitusinya, dalam hal ini misalnya modelnya gitu atau lakinya gitu, atau kalau di gigolo gitu, ya itu yang kemudian memang celahnya kosong sekali gitu, jadi nggak ketat gitu, atau malah nyaris makanya saya bilang dari dulu kenapa ini nggak direvisi sih gitu, daripada kemudian ini berulang-ulang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya bukan soal dari lemah atau banyak celah kosong di undang-undang pidana prostitusi ini ya, tapi kalau kemudian larinya apakah prostitusi nanti itu akan bisa dihapus atau dikurangin, enggak juga sih.
Ini soal apa ya? Soal satu dari bisnis dia memang menjadi salah satu apa ya, bisnis yang nggak kenal pandemi gitu, karena semua orang tetap laku kan jualannya gitu walaupun ada pandemi kan gitu. Yang kedua adalah ya ini udah seperti apa ya, sudah alamiah dari apa ya, dari ketika kemudian satu kehidupan kota membentuk industri. Oke. Jakarta udah jadi kota metropolitan gitu, Surabaya seperti itu. Ya, itu yang membuat kemudian apapun bisa dibeli, apapun bisa diperdagangkan, termasuk tubuh gitu. Baik, saya ke Mbak Hoziza. Mbak Hoziza, ini apakah memang dalam undang-undang pidana itu tidak mengatur hukuman yang mengarah kepada pelanggan atau pengguna jasa prostitusi ini? Ya, sebenarnya sih kalau misalnya kita melihat ya ada ya 284 itu sebenarnya ada menyinggung terkait dengan pelanggan. Tapi sebenarnya kan kita melihat juga nih penegak hukum. Kalau tadi bicara soal lemah atau enggaknya kan sebenarnya pasal ada beberapa. Tapi bagaimana tadi isi dari pasal itu bisa disesuaikan dengan ada satu kasus nih ya ditangkap gitu, terjerat satu kasus terkait dengan prostitusi. Sebenarnya peran-peran masing-masing itu sudah ada, tapi isi dari undang-undang itu kan akan menyesuaikan tadi. Apakah penegak hukum nanti ini melihat, oh ya menggunakan pasal A, pasal B ini sesuai tidak dengan kriteria atau kronologis yang terjadi gitu ya kan di dalam tindak pidana itu tadi terkait dengan prostitusi juga gitu ya. Tapi kan akhirnya yang nampak yang kita lihat di publik itu kan ya memang tidak ada gitu, minim gitu ya. Kalau sebenarnya kalau kita melihat memang biasa dari kasus yang paling gede dulu itu yang ketangkep ya mucikari di penjara gitu. Mucikari. Iya, yang pelanggan dan pelaku gitu ya jadi saksi. Oke. Kemudian melenggang kangkung ya karena emang nggak ada tadi celah hukumnya kosong banget gitu. Oke. Memang dibutuhkan ketegasan dari penegak hukum ya dalam hal ini. Mbak Hoziza dan juga Mas Muammar, kita sudah tiba di penghujung segmen. Saya persilakan masing-masing Mas Muammar dan juga Mbak Hoziza menyampaikan kesimpulan atau mungkin saran apa yang harus kita lakukan untuk benar-benar bisa memberantas prostitusi ini. Silakan Mas Muammar terlebih dahulu, singkat saja. Memberantas sih susah, tapi bisa mengurangi lah gitu. Tapi setidaknya kalaupun mau ya harus ada aturan main yang jelas gitu, terutama dari sisi perangkat hukumnya gitu. Kalau memang misalnya selama ini mucikari aja yang selalu kena pasalnya, ya pelanggan sama pelakunya dikemanain. Jadi kayaknya perlu merevisi undang-undang yang sudah ada. Baik, perlu ada aturan yang jelas dalam sisi buat perangkat hukum. Ya, silakan Mas. Yang kedua buat para pelaku ya gaya hidup bisa menjadi salah gitu ya kalau kemudian memang kita tidak bisa menempatkannya gitu. Jadi kalau posisinya emang mampunya di C ya jangan sampai kemudian maunya A gitulah kira-kira gitu. Jadi kalau penghasilannya cuma 10 juta, ya jangan mau hidup dengan penghasilan 100 juta sebulan gitu. Sampai akhirnya menghalalkan cara, akhirnya jual tubuh kan gitu. Terima kasih. Baik. Dicatat Mbak Aziza, silakan closing statement dari Anda. Iya. Oke Mbak, ini sebenarnya tadi ya seperti tadi yang sempat saya singgung, dalam prostitusi kan tidak hanya bicara soal pelanggan, perempuannya gitu dan mucikari, tapi sebenarnya segelintir di sekitar itu pun ada juga. Nah sehingga kalau kita mau bilang ya secara tegas hukum harus secara detail juga menetapkan atau setidaknya ada revisi undang-undang RUU misalnya rancangan undang yang sesuai dengan kalau memang concern gitu ya terhadap pencegahan atau meminimalisir. Kalau tadi untuk memberantas sepertinya sulit karena kalau kita bilang ya di masyarakat kita gitu ya kan selama kita manusia ini
punya hasrat biologi, selama itu juga itu bisa dibisniskan gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa hilang, meminimalisir gitu upaya bisa dilakukan, karena itu perlu penegakan hukum yang lebih tegas lagi dengan melakukan revisi misalnya undang-undang terkait dengan detailing aturan-aturan yang ada gitu di sekitar tindak pidana prostitusi atau TPPO ya. Baik, kita harapkan baik. Tentu kita harapkan ke depannya jika memang pemerintah ingin serius meminimalisir kasus prostitusi ini akan ada perubahan atau revisi undang-undang yang lebih detail ya dalam hal memidanakan para pelaku ini dan juga pelanggannya nanti. Terima kasih banyak Mbak Hozizah dan juga Mas Muammar sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Salam sehat selalu. Sehat selalu, sama-sama. Terima kasih Mbak. Baik, pemirsa Lunch Talk masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.